Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam yang alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertalabul ilmi kembali insya Allah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang tentunya menantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu para peserta kelas Tasin Akbar di tanggal 19 Ramadan 1446 Hijriah ataupun bertepatan di tanggal 19 Maret 2025. Baik, sebelumnya apa kabar nih Bapak Ibu? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, sehat semua ya. Luar biasa, semangat semua Bapak Ibu. Terima kasih banyak yang sudah hadir di kelas Tasin ini. Insya Allah untuk kelas Tasin ini akan berjalan kurang lebih 90 sampai 120 menit ke depan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mangga dipersiapkan untuk niatnya, kemudian dipersiapkan juga untuk alat tulisnya dan juga mushafnya. Insya Allah pagi ini Ustadz Ari akan share kembali ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Baik Bapak Ibu, seperti biasa, agar kelas ini dapat berjalan dengan tertib dan juga lancar, mohon kiranya nanti jika saat pemaparan materi yang dilangsungkan oleh Ustadz Ari nanti, Bapak Ibu dimohon untuk menonaktifkan terlebih dahulu untuk mikrofonnya agar dapat terdengar dengan jelas. Dan jika nanti ada interaksi, Bapak Ibu diperkenankan untuk membuka mikrofonnya, namun jangan lupa untuk dinonaktifkan kembali. Dan nanti kita akan ada juga sesi tanya jawab Bapak Ibu. Dan jika nanti Bapak Ibu ingin bergabung di sesi tanya jawabnya, Bapak Ibu diperkenankan untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Ya, Bapak Ibu silakan gunakan fitur raise hand-nya. Kemudian nanti jika Bapak Ibu namanya Gesa panggil, diperkenankan untuk membuka mikrofonnya. Seperti itu. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu mari kita awali saja pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustadz Ari, Gesa persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Oke, tetap semangat Pak Bu ya. Semangat. Semangat ya, istiqomah bersama-sama dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatu keinginan ayah bunda, Bapak Ibu sekalian Allah kabulkan. Terkhusus di doa-doa di waktu-waktu yang mujarab ya. Yang mana insya Allah di bulan Ramadan ini momentumnya harus perbanyak berdoa kepada Allah. Dan tentunya doanya jangan sedikit-sedikit Pak Bu, langsung banyak saja. Meminta kepada Allah ingin diberikan surga Firdaus ya. Jangan sedikit-sedikit ya. Di bulan Ramadan manfaatkan Pak Bu. Jangan berdoa sedikit-sedikit. 1 kali apa 2 kali lipat, 3 kali lipat jangan. Langsung Pak Bu ribuan kali lipat ya. Atau yaitu yang tadi ya semua hamba Allah yang hamba Allah inginkan itu ya bisa mendapatkan surga Firdaus. Semangat Pak Bu. Oke, silakan peregangan dulu, duduknya yang enak. Terus apalagi dan jangan ada cemilan ya, tentunya jangan ada cemilan karena kita di bulan Ramadan ya. Biasanya saya pas sebelum bulan Ramadan itu ya sering menyarankan untuk kajian di Sobat Ngaji nggak apa-apa ya, sediakan cemilan bagi waktu-waktu bukan Ramadan ya.
Nah, jadi sekarang hanya mempersiapkan tempat ya, terus duduknya yang enak, jangan rebahan Bapak Ibu sekalian, jangan rebahan, jangan ada yang rebahan. Sayang sekali kalau rebahan dikhawatirkan apa Pak Bu? Tertidur. Rasa kantuk itu datang gitu ya kalau rebahan. Jadi duduk saja. Duduk yang rapi, terus di depan disimpan, mau itu handphone ataupun laptop ya di depan kita. Lebih tinggi lebih baik Pak Bu ya. Jadi kalau misalkan posisi handphone atau laptop, kalau bisa lurus gini ya lebih enak. Kalau lurus gini lebih nanti energi kita akan lebih kuat lagi ya, menahan rasa kantuk ya, lemes dan seterusnya. Oke. Siap Bapak Ibu sekalian? Baik, kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya hanya milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik makhluknya, tapi hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Atas segala nikmat karunia yang Allah berikan pada kesempatan hari ini, detik ini, dari mulai hari-hari ke belakang, alhamdulillah kita masih dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa Pak Bu? As-sihhatu, sehat ya. Merasa sehat kita ya, sehat. Rileks, tenang ya. Pertolongan Allah pertama untuk hambanya itu adalah diberikan rasa tenang. Karena ketika kita diberikan rasa tenang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pikiran kita pun juga akan lebih luas, lebih cerdas gitu ya, untuk senantiasa menghadapi apa Bu? Ya, kerasnya dunia itu ya. Masya Allah ya, menghadapi kerasnya dunia. Kenapa saya sebutkan kerasnya dunia? Karena kita itu orang beriman, Pak Bu. Orang beriman selama di dunia penjara. Kalau kita mendengar penjara, itu tempat yang sangat keras, Pak Bu. Tempat yang dimana di dalamnya rasa capek, rasa letih, rasa bingung, bimbang. Terus apa lagi? Pokoknya rasa-rasa yang bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Ya, makanya kenapa Bapak Ibu sekalian, surga itu dikelilingi oleh apa Pak Bu? Sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu. Ya, ya betul, itu surga ya. Sedangkan hawa nafsu dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi, dicintai oleh hawa nafsu gitu ya. Makanya ini perlu kita tafakuri bersama-sama ya, sehingga sampai detik ini Bapak Ibu sekalian kita perhatikan, kita masih hidup ya, kita masih ada usia, kita masih sehat, badan kita normal ya, terus telinga kita bisa mendengar, apalagi mata kita bisa melihat, kita masih bisa berbicara, masih bisa bertilawah Al-Qur'an ya, masih bisa melaksanakan sahur, Masya Allah ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita perhatikan. Karena Rasulullah kan bersabda di hadis itu Pak Bu, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang sering manusia lalaikan, itu sehat dan waktu luang itu ya. Meskipun kita mengetahui bahwa kenikmatan dari Allah banyak sekali kan ya, melihat, mendengar, terus bisa bernafas dan seterusnya itu ya. Tapi tetap memang secara keseluruhan dibalut oleh dua kenikmatan yang ini ya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Berarti kalau disebutkan sehat, berarti secara keseluruhan kita bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang Pak Bu ya, terkadang kita itu selalu mengeluh kepada Allah ya. Terhadap apa? Terhadap nikmat yang manusia dia itu tidak merasakan. Aduh ya Allah, kok diberikan ujian seperti ini. Padahal dia nggak sadar, padahal dia masih sehat gitu ya. Ya Allah, kok kita diuji dengan seperti ini. Misalkan bencana Pak Bu ya, kan sekarang banyak sekali ya bencana, banjir, longsor, terus banjir bandang. Termasuk di sini pun juga ada banjir bandang di Bandung gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, terkadang ada bencana itu menjadi berkah, ada bencana itu menjadi pengingat. Ingat ya, segala sesuatu yang Bapak Ibu sekalian rasakan
kalau ini adalah bencana dari Allah, ini ujian dari Allah itu mengingatkan kepada kita. Bahkan secara khusus saya perhatikan, setiap ada ujian itu adalah ilmu untuk kita, ya. Karena alhamdulillah, masya Allah ya, di lingkungan saya Bapak Ibu sekalian, termasuk keluarga, termasuk saya pribadi mempunyai kisah yang mana kalau ditalar oleh apa namanya, ya pikiran kita ya. Kalau misalkan ukuran manusia itu enggak ketalar Pak Bu, ya. Tapi kalau kita tafakuri, ini ukuran Allah, ini sesuatu yang enggak mungkin saja, bagi Allah itu mungkin, ya. Makanya dari perjalanan ini banyak selalu harus mentafakuri diri, mentafakuri lingkungan Pak Bu, ya. Yang pertama mentafakuri diri, yang kedua mentafakuri lingkungan, ya. Contoh mentafakuri diri, Bapak Ibu ketika narik napas, rasakan, narik napas, ini oksigen gratis Pak Bu. Oksigen ini gratis. Pernah tidak kita melihat di zaman COVID? Pernah tidak Pak Bu? Sampai membeli oksigen, wah berkali-kali gitu ya. Ada yang membeli, ada yang dari pemerintah gitu ya. Tapi sebagian banyak mereka membeli. Kebayang tidak? Kita masih bisa. Enak Bu Pak? Coba kita narik napas dulu ya. Harus dipraktekkan. Kita narik napas dari hidung sampai dalam sekali, ya. Baru kita keluarkan dari mulut, ya. Pagi-pagi insya Allah sehat, ya. Siap. 1, 2, 3 dari hidung. Nikmat Pak Bu? Nikmat tidak? Nikmat Pak Bu, ya. Ya Allah, ini oksigen dari Allah Subhanahu wa taala gratis Pak Bu. Tapi bagi orang-orang yang Allah uji dengan sakitnya, ya, Allah uji dengan keterbatasan oksigennya, maka mereka mempunyai harta untuk membeli oksigen, Pak Bu. Ya, maka itu kita sebetulnya harus banyak mentafakuri diri sendiri. Coba, ibu bapak sekalian, telapak tangan disimpan di dada, rasakan detak jantungnya. Siapa yang menggerakkan ini, Pak Bu? Siapa yang menggerakkan ini? Allah. Ketika kita tidur, tetap Allah menggerakkan jantung kita. Apakah itu tidak kita tafakuri? Apakah itu tidak kita syukuri? Padahal itu nikmat dari Allah, Pak Bu. Terkadang kita melebihi itu, Pak Bu ya. Ya Allah, ini kok untuk bayar kuliah anak kok susah gitu ya, belum ada rezekinya. Terus apalagi Bu, misalkan orang lain sudah punya rumah, saya belum gitu kan. Hati-hati Pak Bu. Dikhawatirkan kita kufur kepada Allah. Padahal nikmat yang ini tidak kita rasakan gitu ya. Padahal inilah nikmat sehat dan waktu luang yang harus kita semua perhatikan. Karena Rasulullah sabdakan itu, nikmatani magbunun fihi makasiru minanas. Ada 2 nikmat yang sering manusia lalaikan, yaitu apa? As-sihhatu wal farogu, waktu yang kita punya Pak Bu. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bagaimana kita memanfaatkan kesehatan dan waktu luang itu untuk apa? Untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Jadikanlah aktivitas kita menjadi aktivitas yang bernilai amal soleh Pak Bu itu. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian di sini hadir, masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi ibu bapak, Allah rahmati ibu bapak sekalian, dan Allah berikan keberkahan di setiap langkah yang ibu bapak kerjakan. Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini belum terakhir. Ingat tanggal 20, saya selalu mengingatkan, ajak semua keluarganya yang asalnya belum hadir, ajak di hari besok ya. Hari besok mudah-mudahan saya sehat, bisa bergabung kembali. Kita akan perpisahan Pak Bu, hari besok tanggal 20 ya. Terakhir program ini ditutup, dan saya akan coba menampilkan program-program Sobat Ngaji dari awal, dan saya pun juga akan mengundang kepada Bapak Ibu sekalian yang senior ya, yang dari 2021 sampai sekarang selalu hadir gitu ya. Terus ada yang ikut kelas privat dari tahun 2023 ya, 2023 hingga sekarang gitu ya. Nanti kita undang ya. Kita cari tahu apa yang mereka rasakan, dan saya pun juga akan bercerita apa yang saya rasakan saat ini ya. Insya Allah pertemuan besok itu pertemuan yang
kita jadikan momentum untuk tafakur bersama-sama Pak Bu ya. Momentum di mana kita itu harus menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar terhadap segala perintah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kan ada as-sabru anil ma'muron, sabar dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sabar Pak Bu? Masih ingat? Kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu. Ya. Baik, mohon maaf, ini agak terlalu lama. Baik, ini momentum-momentum mau beres nih Pak Bu ya. Jadi harus saya sampaikan terlebih dulu biar apa? Biar lebih semangat ya. Baik, mohon maaf, judulnya kita lanjutkan. Ini ada tamu Afwan. Apa judulnya apa Pak Bu? Obat mujarab. Obat mujarab. Ini level pertama di akhir ya, obat mujarab ya. Nanti judul yang berikutnya di tanggal 20 adalah di mana nida berada ya. Kita akan coba perhatikan. Baik Bapak Ibu sekalian, obat mujarab di sini insya Allah ini sebagai obat. Biasanya kalau misalkan ibu bapak mendapatkan obat dari dokter itu dengan resepnya ya, dengan resepnya. Untuk apa kira-kira obat itu Pak Bu? Hakikat secara ini umum ya. Obat itu untuk apa? Untuk menyembuhkan. Nah, Bapak Ya, ini untuk menyembuhkan. Maka di sini saya akan memberikan obat kepada Bapak Ibu sekalian. Ini analogi saja ya, bukan obat secara zahirnya yang kita lihat seperti pil ataupun obat itu ya. Ini enggak ya. Ini ilmu, insyaallah ya. Ini ilmu, ini pola yang insyaallah akan menjadi obat mujarab bagi Bapak Ibu sekalian yang mempraktekannya, yang mengkonsumsinya. Ya. Jadi kalau misalkan sebuah obat Bapak Ibu sekalian diberikan oleh dokter resepnya gitu kan ya. Kalau kita konsumsi dengan sesuai resep itu insya Allah kesembuhan itu akan cepat ya daripada tidak mengkonsumsinya. Tapi dalam artian tetap saya analogikan secara hakikatnya obat itu hanya sebagai ikhtiar saja ya. Ikhtiar. Tapi yang maha mempunyai obat, yang maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu yang berkaitannya dengan cara membaca Al-Quran itu mau itu ilmu-ilmunya ataupun caranya ataupun polanya itu hanya sebagai ikhtiar saja ya. Yang maha memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ibu bapak tiba-tiba lancar, tiba-tiba membaca Al-Qur'annya bagus, berarti itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang obat ini ya, bukan dari obat ini tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi insyaallah Bapak Ibu sekalian sehingga pada kesempatan pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan pola-pola banaba. Yang mana pola banaba dari 0 sampai akhir saya akan sampaikan di sini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Akan tetapi memang karena kita keterbatasan dengan waktu, maka nggak apa-apa Pak Bu ya. Yang penting Bapak Ibu tahu dan Bapak Ibu mendapatkan rekaman ulang Zoom ini. Biar nanti bisa diulang-ulang polanya ya. Baik. Sekali lagi, ini adalah sebuah analogi. Obat itu sebagai ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit yang kita punya. Nah, kita balikan. Obat ataupun pola ini sebagai obat dan sebagai obat mujarab bagi yang ingin bisa dan itu mempraktekkan sebagaimana nanti akan saya berikan resepnya kepada Bapak Ibu, ya. Dan ini tentunya bagi kelas-kelas privat sudah enggak aneh. Ya, bagi kelas privat sudah enggak aneh dan mohon izin saya pun juga bagi yang sudah ikut kelas privat hitung-hitung murojaah ya. Bagi yang belum bergabung di kelas privat enggak apa-apa. Ibu Bapak bisa mendapatkan pada pagi hari ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, obat mujarab ini sebuah pola. Ya, sebuah pola saya akan kenalkan. Pola ini adalah pola metode Banaba ya. Metode Banaba. Banaba itu adalah sebuah penerapan, sebuah metode dan tentunya di sini tidak bisa diartikan secara khusus gitu ya. Jadi ini hanya sebagai pola saja Pak Bu ya. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu sekalian, boleh disebarluaskan, boleh diulang tinggi dengan metode, ingat metode Banaba
Ya, banaba. Bana Banaba. Ini metodenya banaba. Dari siapa? Dari sobat ngaji gitu aja ya. Metode. baununa. Baik, sementara Bapak Ibu sekalian boleh di-mute dulu ya. Nanti kita praktekkan sama-sama. Oke. Saya ingatkan metodenya adalah banaba dari sobat ngaji ya. Ini biar jadi jariah untuk kita ya, Pak Bu ya. Jadi ini bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian, mau itu ke anak-anak, mau itu ke orang dewasa ataupun di madrasah ataupun dimanapun ya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan pola ini ya. Baik. Pola yang pertama ini sebagai pondasi, Pak Bu. Ya, sebagai pondasi. Makanya gini, kalau kita perhatikan Pak Bu, dari Al-Fatihah ya, nih, dari Al-Fatihah sampai Anas, Pak Bu ya, dari Al-Fatihah terus Al-Baqarah seterusnya sampai Anas. Kira-kira kita sering tidak menemukan mad panjang 2 harokat, Pak Bu? Sering. Wah, sering. Dan pasti paling Banyak. banyak. Ya. Sekarang saya tanya, di Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas atau yang tadi Al-Fatihah, ada tidak mad panjang 4 harokat, Pak Bu, di sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ukurannya adalah lebih banyak mad 2 harokat. Oke. Berikutnya, di sini ada tidak mad panjang 6 harokat, Pak Bu? Ini sebagai ukuran saja ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Mad panjang 6 harokat pun juga nggak ada. Ya. Tidak. Terus berikutnya di Al-Ikhlas ada gunnah musyaddadah, Pak Bu? Tidak. Nggak ada, ya. Terus Al-Falaq ada gunnah musyaddadah? Ada, cuman 1. Ya. Terus ikhfa hakiki ada di sini ya. Nah, jadi dalam artian apa? Ternyata tidak semua di Al-Fatihah sampai Anas semua kaidah ada, tidak ada. Tapi di Al-Fatihah sampai Anas kaidah mad panjang 2 harokat semuanya ada. Maka dari itu saya jadikan ini sebagai pondasi pertama yang harus Bapak Ibu kuasai. Ya, ini obatnya, Pak ya. Nah, ini sebelum kita baca obatnya ataupun apa polanya, ini Bapak Ibu sekalian saya berikan resepnya itu minimal 1 hari 2 kali. Mempraktekkan ini saja, ya. Tapi istiqomah. Kenapa saya sebutkan ini obat? Dikarenakan obat apa, Pak Bu? Obat itu mudah tidak diminum. Mudah tidak, Pak Bu? Mudah tidak diminum obat-obat. Misalkan pil gitu ya. Mudah kan ya? Tinggal tempel langsung pakai air minum kan ya. Mudah sekali, nggak ada kesulitan. Tapi Walaupun ada yang nggak bisa nelan. ada cuman kan berapa persen lah Bu ya, berapa persen ini mayoritas ya, mayoritas kebanyakan memakan obat itu mudah sekali, apalagi pil gitu ya. Kalau ini kan sebuah pola, kalau obat sebuah pil gitu ya. Nah, tapi saya tanya, kira-kira minumnya memang mudah, tapi kira-kira pernah lupa tidak Pak Bu? Pernah lupa. Sering lupanya. Sering gitu ya, sering lupanya. Bahkan kalau sudah ngerasa sembuh tidak diminum lagi. Termasuk pola ini Pak Bu. Kita jangan sampai merasa lancar. Saya sudah lancar, udah deh, nggak usah dipraktekkan. Ini kenapa saya bilang kalau ibu bapak bisa istiqomah 1 hari 2 kali, saya jamin 100% Pak Bu, bukan 99%. Saya jamin 100% Bapak Ibu sekalian akan berbeda cara bacanya, akan berbeda kelancarannya. Syaratnya terus praktek tanpa henti. 1 hari 2 kali. Dan faktanya saya sudah merasakannya ya dari peserta-peserta yang sudah gabung di Privat. Faktanya jarang ada yang mempraktekkan Pak Bu. Paling dalam satu grup itu 1 orang yang mempraktekkan. Atau dari 5 grup kelas privat itu hanya 1 orang, bisa jadi tuh Pak Bu. Tapi sudah ada peserta yang mana mereka mempraktekkan sesuai instruksi saya, itu bisa Pak Bu. Bisa, sangat lancar sekali sekarang ya, Masya Allah ya. Siap, kita akan coba biar penasaran Pak Bu ya, polanya seperti apa. Bagi yang belum pernah pasti masih bingung ini apa ya, ini polanya seperti apa. Baik, kita pelan-pelan Pak Bu ya. Kita fokus ke huruf-huruf tertentu dulu ya. Nah, di sini Pak Bu. Di sini ada ba, na. Ya, terus di sini ada ba. Kalau fathah bertemu alif, mad panjang 2 harokat ya. Maka kita baca panjangkan. Makanya istilah di metode ini Pak Bu, apabila ada mad panjang 2 harokat, kita banabakan.
Nah, gitu ya. Istilahnya itu ya. Kita banabakan ya. Meskipun tujuannya semua sama ya untuk memberikan mad dua harokat pada tanda-tanda tertentu ya. Tanda-tanda tobi'i gitu kan ya, seperti fathah bertemu alif ya. Siapa Bu ya? Konsepnya sekarang gini Pak Bu. Saya akan coba instruksikan biar lebih rapi ya. Bapak Ibu sekalian cukup praktek satu kali. Oke, tidak diulang-ulang ya, biar tidak suaranya biar tidak bentrok. Oke, siap Bapak Ibu sekalian? Mohon kerjasamanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika cara prakteknya saya satu kali baca, Bapak Ibu langsung baca cukup satu kali saja, ya, tidak diulang-ulang biar suaranya tidak bentrok, ya. Oke, nanti ada istilahnya musyafahah ya, dari lisan ke lisan atau talqin gitu ya. Talqin, ada talaki gitu ya. Nah, jadi saya satu kali, Bapak Ibu satu kali. Siap ya? Oke, mohon kerjasamanya biar lebih rapi Pak Bu. Oke, saya dulu satu kali. Nanti setelah ini kita akan membaca Al-Fatihah ya. Nanti setelah beres ya. Jadi tilawahnya nanti sesudah obatnya kita dapatkan ya. Siap. Saya dulu Pak Bu. Bana. Silakan. Bana. Ulangi. Oke. Sekarang instruksinya saya akan bacakan 3 kali. Ibu Bapak simak dulu sampai 3 kali. Baru Ibu Bapak juga 3 kali ya. Siap. Saya dulu 3 kali. Bana. Silakan 3 kali. Oke, cukup. Oke, sudah diingat Pak Bu ya polanya ya. Sekarang kita geser. Di sini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Coba kita ucapkan dulu bau. Bau, ingat apa namanya? Bau itu ya bau amis, bau harum gitu ya. Nah, itu ya, bau wangi. Bau ya, ingat. Ya, oke. Ditunggu dulu Bapak Ibu sekalian, saya akan tunggu Bapak Ibu suaranya berhenti dulu. Oke, siap. Saya satu kali, Bapak Ibu satu kali. Bau nuna, silakan. Bau nuna. Sebentar. Sekarang saya praktekkan 3 kali. Bau nuna. Silakan. Oke, baik. Sekarang kita akan coba rubah dulu iramanya, tangga nadanya ya. Ini sepertinya ibu kerendahan ya. Maksudnya iramanya terlalu rendah. Saya akan coba tinggikan sekali lagi ya. Siap, Bapak Ibu. Bana. Ini pas ya? Pas. Oh ya, oke. Biasa ibu-ibu lebih tinggi nih biasanya. Nah, untuk bapak-bapak di sini kita coba ikutin ibu-ibu dulu ya. Bana. Silakan. Oke, cukup. Sekarang kita ulangi lagi. Bau nuna. Silakan. Cukup, berhenti dulu Bu, mohon kerjasamanya. Siap. Sekarang gini, kita gabungkan ya. Siap, pelan-pelan ya. Bana. Silakan. Baununa. Bana baununa. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian mute. Mute dulu. Atau gini, biar Bapak Ibu sekalian enggak repot ya. Jadi yang mute itu saya ya. Biar Bapak Ibu enggak bolak-balik. Nanti bolak-balik itu ketika Bapak on-kan saja ya Bapak Ibu ya. Siap, saya mute-kan biar Bapak Ibu sekalian. Sebentar, mana ini? Ini mute all gimana ya? Biasanya ada mute all nih, agak di sini.
Oke, siap. Boleh di-mute-kan dulu, Bu. Pak, di sini nggak bisa di-mute. Oh, berarti. Biasanya ada nih. Oh, ini ada. Nih. Sip, oke ya. Nah, sekarang sudah saya mute dulu Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu tinggal on ya kalau sudah ada instruksi untuk baca ya. Sekarang instruksinya apa gini Pak Bu. Bapak Ibu sekalian ikuti suara saya. Saya akan mempraktekkan sebanyak 5 kali berulang-ulang ya, 5 kali. Terus diulangi lagi 3 kali, diulangi lagi 2 kali gitu ya, apa nih ya. Belepotan ya. Jadi konsepnya ini Pak Bu. Nah, konsepnya adalah 5, 3, 2 gitu ya. Tetap semuanya 10. Cuman ada ukurannya ya. Ada ukurannya. 5 dulu baru nanti 3 baru 2 ya. Siap. Prakteknya seperti ini. Bana bana baununa. Nah, ini kita akan praktekkan 5 kali ya. Nanti berhenti sesudah 5 kali, dilanjutkan 3 kali, berhenti lagi, dilanjutkan 2 kali ya. Siap. Ikuti Bapak Ibu sekalian suara saya tanpa di-on-kan mikrofonnya. Belum diperbolehkan ya. Biar nanti metodenya tersampaikan. Siap. Ikuti saja ya. 5 kali pertama. Bana bana baununa. 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 Oke, cukup dulu. Kita lanjutkan 3. Bana bana baununa. Bana bana baununa. Bana bana baununa. Oke, cukup. Sekarang kita lanjutkan 2 kali. Bana bana baununa. Bana bana baununa. Oke, siap. Sekarang buka on-kan, Pak Bu. On-kan mikrofonnya. Siap. Saya 1 kali, semua 1 kali. Bana bana baununa. Silakan. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian praktekkan 3 kali. Ulangi. 1, 2, 3. Bana bana baununa. Bana bana baununa. Bana bana baununa. Oke, cukup Pak Bu. Oke, cukup. Sudah 1 kali. Beres. Sekarang raise hand. Silakan. Oke, siap di sini yang pertama langsung ya. Ummu Ad-Dina, silakan Bu, tafadhol. Yang mana? Yang atas dulu, belum beres kan? Silakan. Apa? Oh ya tadi Yang tadi kita praktekkan. Layarnya. Oh iya, layarnya kurang. Ya. Oke, sini. Bana baununa. Oke, yang lain di mute dulu, Afwan, Pak Bu. Sebentar saya mute all dulu ya. Mute all dulu. Nah, biar silakan Ibu Ad-Dina ulangi. Ya. Bana baununa. 3 kali. Berapa kali, Ustaz? 3 kali. Bana baununa. Bana baununa. Bana baununa. Oke, cukup, siap ya. Nah, Ibu Adina nanti Adina disambil lagi ya, terus dipraktekkan biar nanti ini pondasinya biar kuat dulu Pak Bu. Dikarenakan nanti Ibu sekalian, nanti kita akan lebih kencang ya. Kita larinya lebih kencang ya. Dosisnya nanti akan ditambah oleh saya. Gitu ya. Oke, berikutnya. Di sini ada Ibu Sopuro. Ibu Sofuro, siap. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Bu. Syukran. Bana baununa. Bana baununa. Bana baununa. Siap. Kita cepat ya di sini ya. Silakan. Bana baununa. Bana. Nanya kurang panjang. Baununa, coba diayunkan. Baununa. Bana baununa. Masih kurang. Bana baununa. Iya. Bana Terus? baununa.
Oke, cukup. Berikutnya, syukran Bu. Ibu Dwi Kusuma, siap. Lebih cepat ya. Iya. Bana baununa. Bina Belum. Iya, Pak Ustaz. Tenang Bu, ya. Atas dulu. Bana baununa. Bana Terus. baununa. Oke, Toyib, cukup Bu. Ibu Siti Purwaningsi. Bana baununa. Bana baununa. Bana baununa. Syukron. Ibu Desi, langsung. Bana baununa. Bana baununa. Bana baununa. Oke, cukup Bapak Ibu sekalian ya. Kita skip dulu ya. Nanti siap-siap resen yang berikutnya ya. Masih ada. Kita lanjutkan dulu ya. Saya ulangi dulu ya. Saya satu kali, semua satu kali. Bana baununa. Silakan. Oke, siap. Fokus lagi. Hati-hati. Jangan sampai memanjang ini. Bina. Perhatikan ya, lebih detail ya. Jadi yang dibaca panjang adalah yang ini, Pak Bu. Yang ini, yang dibaca panjang. Kebesaran. Iya. Oke, siap. Udah cukup ya? Ya. Bina. Oke, siap. Sekarang saya praktekkan 3 kali lagi. Bina. Oke, berikutnya Pak Bu, kita lihat di sini. Ingat yang tadi yang atas bau. Ya, yang atas bau, yang bawah bayi. Ingat, jangan sampai bau bae, hati-hati ya. Tapi bau bayi. Ibu bapak ingat saja bau bayi. Ya, bau bayi. Yang atas bau, yang bawah bayi. Jadi biar ada visualnya yang diingat ya. Jadi nanti ketika baca pola ini ingat itu bau bayi gitu ya bawahnya. Ya. Bayi ini buna, seperti ibu bapak mengucapkan oh ini bayi yang lucu. Nah, itu linnya apa sempurnakan. Bayi yang lucu nih. Bayi yang lucu itu ya. Bayi ini buna. Silakan. Bayi ini buna. Oke, sekarang 3 kali ya. Bayi ini buna. Bayi ini buna. Bayi ini buna. Silakan. Bayi ini buna. Oke, siap. Sekarang saya mute all dulu ya. Izin Pak Bu. Siap-siap nih. Oke, sekarang kita gabungkan. Bina baini buna. Bina baini buna. Oke, siap. Sekarang kita praktekkan rumus 532-nya ya. Siap. Pertama 5 kali dulu ya. Bina baini buna. 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 Oke, sekarang 3 kali. Bina baini buna. Bina baini buna. Bina baini buna. Oke. Sekarang 2 kali. Bina baini buna. Bina baini buna. Sampai lidahnya kerasa enak, Pak Bu, ya. Siap. Jangan dulu di-on kan? Ya. Tetap fokus ke mute dulu. Sekarang saya ulangi yang atas 5 kali, yang bawah 5 kali ya. Bana baununa. Bana baununa. Bana baununa. Bana baununa. Bana baununa. Oke, yang bawah 5 kali. Bina baini buna. Bina baini
buna binabina baini buna binabina baini buna binabina baini buna. Sekarang saya praktekkan 5 kali Bapak Ibu sekalian semuanya. Siap ya? Masih di off kan? Masih di off kan? Bana bana baununa bina bina baini buna 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 bana bana baununa bina bina baini buna. Siap. Sekarang Ibu Yuli Mursidi, silakan dari Batam. Bana bana baununa bina bina baini buna bana bana baununa bina bina baini buna bana bana baununa bina bina baini buna. Oke, di sini masih bocor ya. Izin mute all dulu, Afwan. Izin mute all dulu saya. Oke, siap di mute dulu ya. Yang dipanggil nanti di on kan, Afwan Bu ya. Sambil latihan boleh, tapi jangan dulu di on kan mikrofonnya ya. Berikutnya Ibu Nunung Nurhayati. Iramanya harus disamakan. Bana bana baununa bina bina baini buna. Silakan Ibu Nunung Nurhayati. Bana bana baununa bina bina baini buna bana bana baununa bina bina baini buna. Satu kali lagi. 3 kali Bu. Bana bana baununa bina bina baini buna. Toyib, cukup. Berikutnya Ibu Tugiah langsung. Bana bana baununa bina bina baini buna bana bana baununa bina bina baini buna bana bana baununa bina bina baini buna. Toyib, lanjutkan Ibu Mariati. Ustaz. Bana bana baununa bina bina baini buna bana bana baununa bina bina baini buna bana bana baununa bina bini baini buna. Nah, baina bina tadi yang terakhir baini bina. Bina bina baini buna. Mantap, Toyib, mantap Bu. Alhamdulillah, Masya Allah, enak banget. Berikutnya Ibu Nur Atika. Bana baini buna bana bana baununa bina bina baini buna. Oke, mantap Bu. Alhamdulillah. Satu kali lagi. Bana bana baununa bina bina baini buna. Masya Allah. Baik, izin mute all lagi ya Bapak Ibu ya. Mohon dimaklum. Mute all dulu. Nanti tinggal Bapak Ibu menunggu giliran ya. Oke, sekarang pola yang berikutnya. Nah, di sini belum selesai Pak Bu ya. Ada next levelnya di sini. Level yang berikutnya adalah sekarang kita fokus memberikan irama rosnya. Nah, jadi ada rumusnya ya, ada irama rosnya. Kalau tadi kita praktek seperti ini ya. Disimak dulu. Bana bana baununa bina bina baini buna. Nah, kan cuma gitu aja ya. Sekarang ada irama yang kedua. Jadi irama yang ke-1 itu datar, irama yang kedua itu turun. Ya, diperhatikan perbedaannya ya. Bana bana baununa bina bina baini buna buna. Nah, di sini. Jadi buna berarti ini datar, Pak Bu, ya. Mendatar untuk iramanya. Buna. Nah, terus yang kedua, iramanya ada penekanan. Ada penekanan di banabanya. Bana bana. Nah, gitu ya. Apa jadi gini kalau digabungkan? Bana bana baununa bina bina
baini buna bana baununa binabina baini buna. Nah kan buna jadi turun ujungnya ya. Jadi awalnya datar dulu, terus nanti yang keduanya turun ya untuk bunanya ya. Siap. Sekarang cara prakteknya sama. Kita praktekkan 532 Pak ya untuk rumusnya ya. Siap. Jangan di-on-kan. Ingat, jangan di-on-kan biar apa? Manfaatnya adalah biar Bapak Ibu sekalian mendengar suara saya dari suara saya. Dikarenakan di sini sebetulnya sobat ngaji itu khasnya metode Banaba ini adalah metode yang mana di sini ada teknik hipnosis ya, ada teknik hipnosis. Jadi Bapak Ibu sekalian sekarang sedang dihipnosis. Cuman hipnosisnya manfaat insya Allah ini ya, bukan apa-apa ya. Jangan kaget. Pokoknya hipnosisnya adalah kok saya bisa, nah gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi tetap harus sesuai instruksi ya. Siap. Bapak Ibu, instruksinya adalah di-mute-kan, dipertahankan, jangan di-on-kan dulu. Ikuti apa yang saya baca ya. 5 3 2. 5 kali dulu. Terus narik napas lagi. Terus kita lanjutkan 3 kali. Narik napas lagi, berhenti, jeda, lanjutkan 2 kali ya, biar tidak terlalu capek. Siap ya? Oke. Langsung ya. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Afwan, Ana lupa Pak Bu. Jadi nanti satu kali itu adalah 2 kali pola ya. 1 kali 2 kali baca. Karena kan ada 2 irama kan. Ya itu berarti gini. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Nah, itu terhitung 1 Pak Bu. Ya ini lumayan agak banyak ya, nggak apa-apa. Nanti coba rasakan hasilnya. Tapi instruksinya adalah Bapak Ibu harus ngikutin. Biar lidahnya lidahnya terbiasa ya. Harus ikutin, meskipun ini banyak juga nih, 5 dikali 2 berarti 10 ya. 3 kali 2 6, 2 kali 2 4. Ini berapa kali nih? Nggak apa-apa, ikutin aja ya. Siap? Oke, kita mulai ya. Pokoknya ikuti saja sesuai instruksi. Saya akan tulis di sini 1 2 dan seterusnya ya. Siap. Bana baununa binabina baini buna. 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 Oke, berhenti dulu. Narik napas Pak Bu di hidung. Di hidung ditarik ya. 1 2 3. Keluarkan di mulut. 1 kali lagi. Lumayan, pasti agak capek. Tapi insya Allah Pak Bu ya. Obat mujarab ya. Harus sesuai instruksi. Baik, sekarang tahap kedua. 3 kali ya. Kita mulai lagi. 1 2 3. Bana baununa binabina baini buna. 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 Oke, siap. Narik napas lagi. Narik napas yang dalam lagi. Wah, nikmat sekali Pak Bu ya. Masya Allah. Baik, 1 kali lagi Pak Bu. Siap-siap yang sudah raise hand ya. Oke, sekarang 2 kali. Bana baununa binabina baini buna. Bana
nuna binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Ibu Dedeh Cimais. Cimais apa? 2 kali saja ya, 2 kali saja. Bana bauna binabina baini Ibu Dedeh Ciamis. Yang lainnya di off-kan dulu ya. Sebentar, I mute dulu all. Oke, jangan dulu di-on-kan Pak Bu. Jangan dulu di-on-kan, yang khusus di-on-kan yang saya panggil ya. Ibu Dedeh dari Ciamis, silakan. Ibu Dedeh. Di-on-kan Bu mikrofonnya. Oke, sip. Silakan. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Ya, satu kali lagi. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Masya Allah, good Bu. Alhamdulillah, bisa ya, bisa Bu? Bisa, alhamdulillah ya. Pertahankan. Masih tetap Ibu Dedeh pun juga setelah di mute lagi, latihan terus ya, latihan. Nanti akan ada teknik-teknik yang lainnya ya. Berikutnya, Bapak Ahmad Hatta, silakan. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Masya Allah, mantap Pak. Bagus, terus satu kali lagi. Bana baununa binabina baini buna. Ustaz? Bana. Lagi Ustaz ya? Ya, yang keduanya. Bana. Ya. Bana baununa binabina baini buna. Oke, cukup Pak. Masya Allah. Tabarakallah ya. Sip. Ibu Lia langsung ya, syukran. Ibu Lia. Lia Aliyah ya. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Bana satu kali lagi. binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Masya Allah, tabarakallah. Mantap, bagus ya. Baik, berikutnya Ibu Syarifah Hasnah. Ibu Syarifah Hasnah. Ya, boleh yang lainnya di mute dulu ya, Afwan. Sebentar saya mute all dulu biar tidak bocor. Oke, silakan. Ibu di on-kan lagi, Ibu Lia. Apa barusan ya, betul ya? Ibu Syarifah, Afwan, lupa. Ibu Lia tadi udah. Ibu Syarifah. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Ya, satu kali lagi. Ada tulisan pula Ustaz. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Masya Allah ya, alhamdulillah. Baik, cukup dulu ya. Nah, nanti ibu bapak sekalian ini harus sampai nempel di lidah, ya. Nempel di lidah itu seperti apa? Ya seperti misalkan, dikarenakan kalau ukurannya saya yang mempraktekkan, dikarenakan saya yang mempolanya juga, ya alhamdulillah ini dirizkikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adanya pola ini, Pak Bu ya. Itu saya masih ingat. Kalau di Bandung itu, kalau misalkan di sini ada orang Bandung, ada playoper kopo ya, playoper kopo. Nah pas turunan ini dapat pola ini Pak Bu. Turunan saya coba mempola dari berbagai huruf ya, terus dari berbagai metode saya olah lagi gitu ya. Dan Allah nih polanya bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Terus dipraktekkan sampai ke pinggir dulu, langsung saya tuliskan gitu ya. Ini sejarahnya ya untuk pola ini. Dan saya mempraktekkan bahkan lebih dari 2 kali Pak Bu waktu itu. Karena waktu itu 3 hari lagi saya harus mengisi kelas Sobat Ngaji. Itu yang pertama kalinya kelas Sobat Ngaji itu yang daftar itu sekitar jadi 13 kelas lah.
ya. Jadi kalau 13 kelas itu kurang lebih ya sekitar 200 orang yang hadir gitu ya. 150-an ya. 150 orang yang gabung di kelas privat itu ya kan. Kelas privat itu kita maksimalkan 15 orang. Nah, cuman dari 15 orang itu ya di kelas per kelasnya itu ada yang 15 full, ada yang tidak gitu ya. Nah, pokoknya kurang lebih 100-an ya, 100 lebih lah ya untuk yang hadir itu. Nah, waktu itu 3 hari lagi nih, berarti kan 3 hari lagi harus ada metode Pak Bu. Wah, jadi dipaksakan mana gitu ya. Dan Allah merezekikan pola ini ya. Jadi sehingga pola ini saya praktekkan itu 1 hari sepertinya banyak sekali Pak Bu. Ya, banyak sekali. Bukan 1 hari 2 kali lagi, tapi terus-terusan ya, dari pagi latihan lagi. Biar apa? Biar nanti ketika ngajar lancar gitu ya. Nah, ternyata kenapa saya bilang Bapak Ibu sekalian, kalau bisa pola ini dan Ibu Bapak setiap hari mempraktekkan dan rasakan, cukup 1 minggu saja Pak Bu. Cukup 1 minggu atau misalkan 3 hari. Ukurannya kalau ukuran saya gitu ya. Tapi 1 hari itu lebih dari 2 terus. Bahkan bisa puluhan Pak Bu, diulang-ulang terus ya sampai lancar gitu ya. Nah, jadi sehingga kalau Ibu Bapak 1 hari membaca 2 kali tapi istiqomah dalam 1 minggu saja ya, dalam 1 minggu, tapi ada catatannya. Catatannya adalah iramanya harus sama, jangan beda. Ya, iramanya harus sama. Maka dari itu nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan rekamannya. Nanti boleh saya instruksikan kepada Teshipa untuk mengirimkan rekamannya. Ada rekaman voice note-nya ya, sediakan. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu kalau lupa bisa mendengarkan ya, gitu. Nah, bayangkan Pak Bu, kalau sudah lancar di sini ya. Contoh misalkan saya katakan saya sudah lancar nih dikarenakan setiap hari ngajarin ini Pak Bu ya, pasti ya. Di lidah itu sudah biasa ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu sekalian akan berpengaruh ke bacaan. Bana bana baununa binabina baini buna bana bana baununa binabina baini buna bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bana bana baununa binabina baini buna bana bana baununa binabina baini buna. Seperti itu Pak Bu ya. Coba diperhatikan lagi. Bana bana baununa binabina baini buna bana bana baununa binabina baini buna bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bana bana baununa binabina baini buna bana bana baununa binabina baini buna. Nah, seperti itu Pak Bu ya. Nah, ternyata di sini kita lihat catatannya Pak Bu. Catatan huruf ba. Nah, ini ya, lihat huruf ba di bawah ini bisa dirubah hurufnya dengan semua huruf hijaiyah. Contoh Pak Bu ya, dikarenakan izin saya karena bukan merasa tapi memang sudah alhamdulillah lancar Pak Bu ya. Karena sudah lancar jadi saya bisa merubah-rubah huruf. Contoh Pak Bu ya. Huruf apa saja? Lam misalkan. Lana lana laununa lina lina laini luna. Lana lana laununa lina lina laini luna. Rubah lagi dengan jim. Jana jana jaununa jina jina jaini juna. Jana jana jaununa jina jina jaini juna. Ganti dengan ha. Hana hana haununa hina hina haini haununa. Hana hana haununa hina hina haini hauna. Ganti dengan sod. Sona sona saununa sina sina saini suna. Sona sona saununa sina sina saini suna. Seperti itu Pak Bu. Makanya ini obat mujarab. Silahkan Bapak Ibu sekalian mempraktekkan 1 hari 2
2 kali. Kalau Bapak Ibu bisa mempraktekkan 1 hari 2 kali, Bapak Ibu akan merasakan kelancarannya dengan pola obat mujarab ini, Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang sebelum jeda dan kita semua rehat dulu suaranya ya. Terakhir kita praktekkan ini, Afwan, ke close ya. Sebentar, saya masuk lagi. Nah, kita sekarang Bapak Ibu sekalian akan bersama-sama mempraktekkan dari bana-bana langsung ke Al-Fatihah ya. Pokoknya rasakan perbedaannya ya, rasakan perbedaannya Pak Bu ya. Nah, ini pasti suaranya agak bentrok ya, tapi nggak apa-apa ya. Gak apa-apa Pak Bu ya. Suaranya semuanya keluar gak apa-apa. Siap ya? Instruksinya gini Pak Bu, boleh di-on-kan semua. Instruksinya gini, kita praktekkan 1 kali. Ya, 1 kali itu berarti kan 2 irama ya. 2 irama. Langsung kita baca dari ta'ud ya. Dari ta'ud a'udzubillah. Terus basmalah sampai waladhdallin sampai amin ya. Nanti kita rasakan perbedaannya. Siap Pak Bu ya? Ikuti saja sebentar. Afwan. Siap, saya hitung 1 sampai 3 langsung kita mulai ya. 1, 2, 3. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Alhamdulillah. Narik napas dulu di hidung Pak Bu. Narik napas di hidung. Yang dalam. Pak, 1 kali lagi. Biar rileks, tidak capek ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita rehat dulu dan simak barangkali ada informasi dari Agesa ya. Silakan Agesa, Afwan. Baik, syukran untuk Ustaz Ari. Bapak Ibu, bisa selingi dengan beberapa informasi terlebih dahulu ya. Nanti akan dilanjutkan kembali untuk materinya. Afwan, mohon izin Belum untuk kelihatan Agesa. belum kelihatan ya, sebentar Ustaz. Ya. Afwan, sepertinya ada sedikit kendala, namun tidak apa-apa. Gisa akan share materinya sebentar Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, ada yang belum absensi Bapak Ibu? Jika belum, boleh buka dulu di kolom chatnya ya. Di kolom chat di bagian Zoom-nya Bapak Ibu boleh buka. Nanti di situ ada Google Form yang dimana bisa diisi. Boleh segera sambil diisi Bapak Ibu ya untuk konfirmasi absensinya. Gimana? Gimana sih Pak Ustadz? Mau nanya ke Desa itu kok saya mestinya nggak ada ini. Pilihannya itu nggak ada yang domisilinya nggak ada yang tepat gitu. Nama wilayahnya tidak ada Ibu? Untuk provinsinya? Saya di Desa di Belanda. Oh, baik. Berarti di luar Indonesia, Bu, Mamijun ya? Iya. Oh, baik, Mamijun. Nanti boleh diisikan saja untuk lokasi yang di Indonesia saja ya, sementara ini ya, Bu. Provinsi asal aja Mbak. gitu ya. Ya, boleh. Sekon jaba wae Mbak Ramang bukake. Boleh diisikan terlebih dahulu ya. Baik, Bapak Ramang Ibu, untuk buka, share screen-nya sudah terlihat? Untuk informasinya sudah terlihat di situ? Sudah ada ya?
Nah, saya informasikan kembali untuk promonya Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Teh Syifa dan juga Ustadz Ari, bahwa di bulan suci Ramadan ini untuk Sobat Ngaji telah launching untuk buku belajar makhraj. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin memperbaiki makhrijul hurufnya, ya, buat di rumah sambil belajar nih Bapak Ibu boleh gunakan buku belajar makhraj dari Sobat Ngaji. Karena untuk di bulan Ramadan ini ada yang spesial buat Bapak Ibu semua. Ada 2 promo nih untuk saat ini. Kalau Bapak Ibu mau buku makhrajnya, kemudian nanti bisa dapat kalender tahsin Bapak Ibu. Harganya dari 149 jadi 119.000 aja ya. Ini berarti 1 kilo. Jadi nanti Bapak Ibu akan dikenakan untuk ongkirnya ataupun ekspedisinya sebesar ataupun seberat 1 kilo. Dan ini berlaku kelipatan Bapak Ibu ya untuk pembelian buku makhraj dan gratis kalender tahsinnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengennya, Kang Gesa pengennya saya pengen lebih butuh Al-Quran nih untuk saat ini ataupun momennya pas mau menjelang bulan mau menjelang Lebaran, mau kasih hadiah nih buat orang-orang terkasih tersayangnya. Nah, Bapak Ibu boleh pilih promo yang kedua nih. Setiap Bapak Ibu pembelian ada Al-Quran Al-Kubro per juz Bapak Ibu ya, ini ukurannya besar ya, ukuran A4. Nah, nanti Bapak Ibu berhak mendapatkan 1 buah buku makhraj yang dimana harganya dari 349.000 jadi 224.000 aja ya. Tuh, lumayan banget Bu, di promonya besar sekali nih ya. Jadi Bapak Ibu boleh langsung pilih saja promonya mau yang mana. Kalau untuk yang promo kedua itu beratnya di 2 kilo, jadi Bapak Ibu nanti akan dikenakan biaya ongkirnya per 2 kilo. Dan ini berlaku untuk perkelipatan juga Bapak Ibu ya. Yuk langsung aja diklaim promonya sekarang juga, boleh langsung chat ke Teh Syifa ya. Perdana telah launching buku makhraj dengan inovasi terbaru dari Sobat Ngaji. Dilihat menyenangkan, dipelajari memudahkan. Dengan desain yang sangat menarik sehingga menyenangkan untuk dilihat. Ditambah judul bukunya, Belajar Makhraj itu Asik. Judul buku ini yang membuat kita terasa mudah untuk mempelajarinya. Dilengkapi ilustrasi anatomi makhraj dari berbagai tempat. Dilengkapi juga matan jazari bab makhrijul huruf beserta terjemahnya. Dilengkapi sifat-sifat di setiap hurufnya. Bahkan disajikan juga pola metode banaba yang sangat mudah dan praktis untuk dipelajari di setiap hurufnya. Tidak hanya itu guys, dilengkapi juga video panduan di setiap huruf dan latihannya. Cukup scan QR code seperti ini. Bagian tengah tenggorokan. Bahkan lagi-lagi ada bonus lainnya guys. Tidak hanya dapat bukunya, plus dapat kelas tahsin secara gratis. Tunggu apa lagi, sebelum kehabisan cek link di bawah ini. Nah, gimana nih Bapak Ibu, menarik ya untuk promonya ya. Yuk, makanya langsung aja diklaim sekarang juga untuk promonya Bapak Ibu. Karena promo ini terbatas di bulan Ramadan. Dan gimana Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Beli Al-Qur'annya aja bisa nggak? Beli Al-Qurannya boleh Ibu. Kalau untuk yang tadi Al-Kubro nanti langsung dapat bonus buku makhraj ya. Kalau Ibunya beli Al-Quran yang tadi yang Al-Kubro, nanti Ibu langsung berhak mendapatkan 1 buku. Sudah beli buku makhrajnya. Oh begitu Bu, nggak apa-apa. Kalau misalnya Ibu beli Al-Quran yang tadi, tetap kami kirimkan untuk buku makhrajnya ya. Iya, kemarin udah beli yang makhrajnya. Oh begitu. Nggak apa Bu, nanti hadiahnya bisa kasih ke keluarganya Bu ya, ke mungkin putra-putrinya, cucunya, ataupun ke orang terdekatnya. Tuh, buat bonusnya buat saudara saja Bu, tuh Masya Allah tuh ya. Jadi langsung saja diklaim sekarang untuk promonya. Dan bagaimana Ibu? Yang Al-Kubronya itu ukurannya B4 ya? Ukurannya A4 Ibu, A4, 21 dikalikan 29,7. Kalau yang B4 itu Al-Kubronya yang besar itu B4 itu tidak ada promonya untuk saat ini ya, adanya yang A4. Karena untuk yang Al-Kubro per juz ini bisa dibawa kemana saja. Maaf, Pak Ustaz, saya udah punya tapi B4 ini gede banget ya, yang Al-Koshbah. Ya, kalau yang B4 itu biasanya memang penggunaannya biasanya untuk digunakan untuk para imam di masjid seperti itu Bu. Soalnya saya ini biar nggak usah pakai kacamata. Boleh Ibu, langsung ini aja Bu, kalau misalnya Ibu tertarik dengan yang per juznya, nanti boleh langsung klik juga, ada nomornya Teh Syifa di kolom chatnya ya. Kalau untuk Bapak Ibu, per juznya saya udah beli juga sama Teh Syifa. Oh, udah ada juga Bu. Udah. Masya Allah. Saya udah komplit banget, ini saya bagi-bagiin juga sama saudara. Masya Allah, luar biasa Ibu.
momennya pas di bulan Ramadan Ibu ya, untuk momen berbagi juga. Nah, nanti boleh diinfokan ya ke mungkin orang-orang terdekatnya, orang terkasih tersayangnya, boleh diinfokan kalau di saat ini di Sobat Ngaji lagi ada promo dari buku Mahrojnya, langsung nanti chat saja ke nomor Teh Syifa yang terlampir ada di kolom chatnya ya. Begitu Oh iya, Bapak Ibu. Pak Ustadz, Dikasih nomor berapa, Mbak? Pak Ustadz, Bagaimana Pak Ibu? Ustadz, maaf, informasi juga ya untuk semuanya. Kemarin saya jadi malu sama Teh Syifa. Saya kira yang maksudnya itu seperti Al-Quran yang tebal. Saya bilang, Teh Syifa, kok saya nerimanya cuma kalender panjang doang, dusnya nggak ada. Pas saya buka siangnya sama anak saya video, ternyata ada di dalam satu dus ya makrot itunya ya. Iya Ibu. Jadi kalau untuk yang promonya yang tadi, kalau ada beli buku Mahrojnya nanti dapat kalender itu satu gulung, di dalam ada dusnya seperti itu, digabungkan langsung. Baik, terima kasih untuk informasi dan pertanyaannya Bapak Di Ibu. dalamnya ya. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah memilih promonya yang mana, langsung saja. Ya, baik. Sepertinya sedikit gangguan ya, Agesa ya. Baik, Afwan, kita Ustaz. akan Tadi coba ya. Gimana Agesa? Aman? Sudah aman. Tadi ada sedikit kendala jaringan, mohon maaf di lokasi kami. Sekali lagi, boleh langsung diklaim saja untuk promonya Bapak Ibu, langsung chat ke nomornya Teh Syifa. Dan sekali lagi informasi tambahannya Bapak Ibu, alhamdulillah besok kita sudah memasuki tanggal 20 Ramadan, yang dimana 20 Ramadan ini merupakan kitab. Ada sedikit kendala lagi. Baik, sekali lagi untuk besok memasuki tanggal 20 Ramadan Bapak Ibu. Jadi 20 Ramadan ini merupakan pertemuan terakhir untuk kelas Tahsin Akbar di bulan Ramadannya Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa bergabung kembali untuk kelas Tahsinnya terakhir di besok di tanggal 20 Ramadan. Kenapa hanya sampai tanggal 20 Ramadan Bapak Ibu? Karena nanti untuk 21 sampai akhir bulannya mangga diperkenankan untuk Bapak Ibu yang ingin beriktikaf ya, karena untuk asatidz kami pun berencana akan beriktikaf. Jadi untuk kelas Tahsinnya sebentar ini sampai tanggal 20 Ramadan. Jadi besok jangan lupa terakhir pertemuannya untuk segera bergabung kembali Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja informasi dari Gesa yang dapat Gesa sampaikan. Untuk waktu dan tempat Gesa kembalikan ke Ustaz Ari. Persilakan. Ya, baik, syukran Agesa atas waktunya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ini bagi saya pribadi Agesa terharu ya sampai sekarang Ibu Bapak sekalian masih bisa mendapatkan buku yang ini karangan sendiri ya, penulis tiga orang nih ya untuk membuat. Ada desainernya, terus ada kakak saya yang waktu itu ya membuat buku ini, tapi alhamdulillah ya ketika beres buku ini beliau sembuh total dari sakitnya gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ini sudah kami launchingkan dan sedikit tambahan. Nanti promo ini Bapak Ibu sekalian ini khusus di kelas besar saja ya, tidak umum. Makanya ini kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan promo ini. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, ini sebagaimana amanah ya. Saya amanah. Yang mana amanah ini Bapak Ibu sekalian, dari pembelian buku Mahroj ataupun tadi Al-Quran, bonusnya buku Mahroj, terus buku Mahroj bonusnya kalender, itu nanti dari hasil support dari Bapak Ibu sekalian akan dialokasikan sebagiannya kepada para asatid ya, guru-guru kami, apalagi mereka mau melaksanakan itikaf ya, mau melaksanakan ibadah itikaf, yang mana kami akan memberikan peluang kepada Bapak Ibu sekalian, peluang untuk berbagi kasih kepada para asatid kami. Dengan cara apa? Dengan cara misalkan tadi ya 119.000 Ibu Bapak bisa mendapatkan buku ini plus kalendernya ya. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang kelebihan hartanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada Bapak Ibu sekalian lebih gitu ya, bisa Bapak Ibu sekalian lebihkan juga ya. Kan 119.000. Ibu Bapak kalau ada rezeki dilebihkan buat alokasi asatid untuk di penghujung akhir Ramadan ini ya, boleh itu silakan nanti diinformasikan kepada Teh Syifa ataupun juga Agesa ya. Tengah ya Mbak ya. Itu informasinya ya. Sing tengah. Gimana Bu?
Kalau tanpa beli boleh nggak Ustadz? Saya cuma mau ini aja bisa. donasi. Silakan ke Oke, Tesi Pak, informasi ya, insya Allah itu dong. alokasi khusus ya. Saya khususkan untuk asatid di Sobat Ngaji, dikarenakan asatid di Sobat Ngaji sekitar 20 orangan lah, kurang lebih ya. Mau itu yang aktif atau yang belum aktif gitu ya. Semuanya binaan saya semuanya, dan karena saya pun juga merasa dengan satu tangan saya dengan tim itu nggak bisa belum bisa memaksimalkan itu, maka dari itu kami mengajak untuk amal jariah Bapak Ibu sekalian, apalagi bulan Ramadan ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang mulia, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dalam segala hal ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kesempatan, silakan mumpung masih ada waktu terakhir besok bersama saya juga sama ya, untuk program ini terakhir dan memang tidak akan berulang lagi kan ya. Ini terakhir, makanya saya bilang ini program terakhir itu besok Pak Bu ya. Makanya tidak akan terulang lagi. Terus besok mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa hadir ya. Bisa hadir, kita akan istilahnya tegur sapa atau saling mendoakan, kita akan murojaah Pak Bu ya. Terus kita akan flashback ke belakang dulu proses Sobat Ngaji awal ini berdiri tahun berapa gitu ya. Dari 2021, dari mulai saya sendiri Pak Bu waktu itu ya. Nanti kita bercerita di hari besok aja, biar biar seru ya. Kalau sekarang nanti nggak akan seru kalau disampaikan sekarang ya. Baik, itu saja untuk amanah yang saya dapatkan dari tim. Jadi sehingga silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berbagi kasih kepada seorang guru yang mana mereka mengajarkan Al-Quran, kalau kita support dan menjadi darah daging mereka, menjadi darah, menjadi menjadi membantu keluarganya dan seterusnya gitu ya. Insya Allah itu akan menjadi jariah yang akan terus mengalir oleh Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir dari saya, dari pola-pola yang saya perlihatkan, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Baik, sebelum pertanyaan saya izin tuntaskan dulu ya materi yang perlu saya sampaikan di sini. Nah, yang kita baca itu Bapak Ibu sekalian, ini sebagian dari modul yang kita punya tuh ya. Nih Pak Bu ya. Ini modul yang kita punya. Modul yang diajarkan kepada para peserta privat. Dan ini apakah Bapak Ibu bisa mendapatkannya? Nah, dikarenakan kami mempunyai tanggung jawab biar apa? Tidak sembarang menyebarluaskan, karena tidak semua mendapatkan metodenya ya. Jadi dikhawatirkan salah metode gitu ya, salah penerapan. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan modul ini hanya di kelas privat saja. Ya, kalau di kelas besar, saya bisa screenshot yang ini, atau ibu bapak bisa screenshot yang ini nih, yang Banaba ya, bisa screenshot di sini, nanti bisa dipraktekkan. Dikarenakan ini sudah dipraktekkan. Nah, selebihnya di sini banyak Pak Bu. Dikarenakan tadi ya ada huruf huruf ba ini bisa dirubah-rubah dengan huruf yang lainnya, ada tuh. Di sini sudah kami buatkan. Tuh, dari mulai A, Ho sampai huruf ya, sudah kami buatkan polanya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan pola-pola ini ataupun modul ini bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kelas privat. Kok kenapa yang tidak kelas privat tidak mendapatkan itu? Salah satu tanggung jawab kami ya, dikarenakan kekhawatiran metodenya berbeda gitu ya, yang disampaikan nanti kalau misalkan Bapak Ibu mengajarkan kepada yang lainnya. Makanya biar memperdalam, Ibu Bapak bisa mengikuti kelas privatnya, dan ini tetap sifatnya gratis untuk kelas privat ataupun kelas besar. Tapi untuk kelas privat seperti biasa kami memberikan dorongan kepada Bapak Ibu sekalian, motivasi untuk berbagi kepada kami dengan infak sodakoh sebesar rasa syukur, terkhusus kelas privat. Karena apa? Kelas privat itu kami mengundang para asatidz, itu segala sesuatunya kita akan makmurkan seorang guru Pak Bu ya, seperti itu. Nah, ini adanya di kelas privat Pak Bu ya. Sehingga silakan, mumpung masih ada waktu 1 hari lagi Pak Bu, 1 hari lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh waiting list dari sekarang itu ya, waiting list untuk yang ikut privat di bulan. Jadi kalau misalkan kita libur ya, libur dulu kan 3 minggu nih ya, setelah ini kita akan libur sekitar itu, nanti peserta yang baru daftar itu akan tergeser ke bulan depan. Makanya kan 3 minggu ditambah 1 bulan itu terlalu lama ya, dikhawatirkan kita jadi turun ya,
apa semangatnya. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, silakan waiting list dari sekarang ya. Waiting list aja dulu, daftar dulu ya. Terus nanti kelasnya pokoknya nanti aja Pak Bu. Yang penting bisa daftar dulu. Udah aman tuh, udah daftar ya. Nanti di pertengahan kita bisa kontak-kontakan admin mau kelasnya apa gitu ya. Mau kelas tahsinnya, makomatnya, makhrajnya atau tikrornya gitu ya. Seperti itu. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian ini salah satu kesempatan juga untuk Bapak Ibu ya. Terus yang berikutnya saya sampaikan juga di pola ini baru satu Pak Bu. Cuman ini sebagai pondasi ya, sebagai pondasi yang mana tadi saya sampaikan bahwa ini pondasi pertama Bapak Ibu sekalian harus menguasai metode banabaknya ya, metode banabak yang ini ya. Afwan ini. Nah, metode banabak yang ini Pak Bu ya. Nah, terus di metode banabak kalau sudah terkuasai nanti kita maju ke penerapan mad panjang 4 harokat tuh. Metodenya ada lagi Pak Bu. Yang tadi kan bana baununa, yang ini bana anaba anaba gitu ya. Terus berikutnya lagi ada mad panjang 6 harokat. Jadi komplit banget Pak Bu di sini ya. Tuh, di sini mad panjang 6 harokat. Bana anaba Untuk penerapannya enggak satu kaligus nafas ya. Nanti kita seperti biasa dipisah-pisah dulu, pisah gitu ya, dibagi 3. Ada 2 harokat, ada 4 harokat gitu ya, ada 6 harokat gitu ya. Terus ada lagi tidak pola-pola yang lainnya? Ada Pak Bu ya, kita lihat. Di sini ada nanti masuknya ke tahsin 2 ya. Tuh, tahsin 2 ada metode banaba diguna ya, guna musyadadah. Banaban nabaununa binabin nabaini bun banaban nabaununa binabin nabaini bun. Nah, gitu ya. Terus ada lagi tidak? Guna musyadadah mim. Bamabam mabaununa bimabim mabaini bum. Bamabam mabaununa bimabim mabaini bum. Nah, jadi kalau misalkan sudah lancar di pondasi awal itu ini tinggal dilewati saja Pak Bu. Ya tinggal kita praktekkan saja. Terus di sini ada idgham miminya ada tuh ya. Komplit banget Pak Bu. Terus apa lagi? Kalau Bapak Ibu sekalian sebutkan saja hukum apa ada di sini. Idgham bigunah ada. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Oh ya, komplit. Apalagi nih? Hukum ikhfa syafawi ataupun iklab juga sama di sini ada. Banabam baununa binabin baini buna. Ada Pak Bu, apalagi ikhfa hakiki. Kita juga punya Pak Bu pola ikhfa hakiki mana-mana. Ah, ini. Contoh huruf jim ya, ini kan bisa dirubah-rubah ya. Jana jaununa jinajin jaini juna, atau huruf kaf. Kana kan kaununa kinakin kaini kuna. Apalagi Pak Bu, hukum yang lainnya misalkan ada huruf qalqalah. Qalqalah pun juga ada, kita punya Pak Bu. Banaba baununa bina bibana ibu banaba baununa. Apa namanya, pondasi pertamanya yang tadi banaba sudah kuat, itu insya Allah saya yakin dan saya akan bisa jamin kalau sesuai instruksi, sesuai resep Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan tidak sesuai resep, tidak sesuai instruksi, kalau misalkan ada kurang dari situ, maksudnya kok belum lancar, ternyata belum dipraktekkan gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau di kelas privat nanti akan terpantau Pak Bu ya, terpantau Bapak Ibu sekalian, akan dicek terus ya, dipelihara untuk keilmuannya ya, terus untuk prakteknya dipelihara terus. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa ya. Nanti insya Allah di hari besok kami pun juga akan mengundang beberapa peserta yang alhamdulillah luar biasa sampai sekarang beristiqomah dan juga bisa mempraktikkan dengan lancar juga seperti itu ya. Apalagi ada peserta yang dari awal buka
program Sobat Ngaji itu sampai sekarang juga ada yang hadir, Masya Allah ya. Insya Allah nanti kita berjumpa di hari besok. Pokoknya Bapak Ibu sekalian silakan hadir lebih pagi karena ada opening yang akan saya tampilkan nanti ya. Opening, ada before after ya. Jadi perjalanan Sobat Ngaji dari tahun ke tahun gitu ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan cuplikan-cuplikannya dan kita akan mengenang bersama-sama ya. Mudah-mudahan momentum Ramadan tahun ini berkesan dan juga memang tidak akan terulang lagi Pak Bu. Tidak akan terulang lagi. Makanya saya bilang besok adalah program terakhir penutupan di program Sanlat Ramadan bersama Sobat Ngaji. Seperti itu ya. Barakallahu fikum ya. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Boleh Agesa ya. Sekarang tanya jawab. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah dulu ikut ngaji, udah lama sih ya. Pak Ustadz adik kakak ya sama Pak Ustadz Abu Abdullah. Abu Abdullah. Dengan Pak Abu Abdullah bukan? Bukan Bu. Kalau Abdullah sih itu kakek saya. Oh. Abdullah doang ya, nggak ada Abu ya. Oh, Ustadz Abu beda. Soalnya waktu itu pernah, udah lama juga sih. Iya. Waktu saya masih Abu Abdullah. Abis pensiun. Jangan-jangan adik kakak nih. Oh gitu. Ustadz Abu Masya Abdullah. Allah. Tapi kalau dia mah dari Makassar sih. Oh gitu, enggak Bu berarti. Oh, Nah, bukan ya? sebetulnya Iya, Pak Ustadz. nama saya bukan Ari Abdullah Bu, Pak. Ya, nanti Oh, pokoknya saya akan buka sejarahnya nanti di besok aja biar penasaran nih, biar nggak iya. dibuka sekarang ya. Pokoknya nama asli saya bukan Ari Abdullah. Nanti ada di di video yang lalu ada nama saya di sana. Ya, Oh, silakan. mualaf Ustadz ini. Oh, enggak. Apa Bu? Bukan mualaf juga bukan ya. Cuman saya orang yang baru belajar di usia 23, muslim dari kecil muslim. Nah, cuman baru belajar di usia 23, Pak Bu ya. Saya basically bukan di pesantren, bukan di madrasah, di sekolah-sekolah agama bukan, tapi saya basically di seni rupa ya, di SMK 14 Bandung itu ya, jurusan seni rupa. Jadi saya senang seni dari dulu ya. Band-bandan asli Bu ya, terus dan Bandung, Pak Ustadz, seterusnya ya. asli Bandung ya. Asli Bandung Bu, asli Bandung Sama saya. tuh sama ibu Oh gitu. saya. Ibu saya, Masya Allah ya. Bandung Iya saya. Bandung. Ya gimana Bu? Bandungnya mana? Bandungnya di Ciganitri Bu saya. Di Ciganitri. Asli Ciganitri itu lahir dari sini saya. Ibu saya Cisomang, Pak Ustadz. Oh Cisomang, Masya Allah Iya, ya. Bandung Orang Barat. Bandung juga nih. Bandung Iya. Barat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa silaturahmi Bu. Amin. Kalau bapak Kalau- orang Jawa, kalau- kalau bapak saya orang Jawa. Oh gitu ya. Masya Allah ya. Tapi karena tinggalnya di Ciamis, jadi ya udah orang Jawa tapi Boleh namanya nama tanya Sunda. Ustaz. Oke cukup Bu ya. Iya gimana? Ya syukron Ibu. Tanya Ya satu lagi, boleh nanya nggak satu kali? Boleh tanya satu Ustaz. Sebentar ini Agesa boleh dibantu, ini siapa dulu yang bertanya? Agesa apa? Satu-satu dulu. Ustaz, kalau misalnya kan kemarin itu aku kecelakaan terus dirawat ya, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. aku nggak sholat. Terus selama itu harus ganti nggak saya selama koma di itu sholat yang ditinggalin diganti nggak? Kalau ganti itunya niatnya gimana? Oh, oke. Nah ini sebetulnya bukan ranah saya ya, tapi sedikit barangkali bisa saya coba ya untuk menjelaskan. Tapi nanti Ibu minta penjelasan ke ahlinya ya, ke ahlinya. Nah, setahu saya sholat itu dilaksanakan mau dalam keadaan sakit ataupun tidak gitu ya. Dikarenakan apa? Ada rusuh Bu, ada rusuh. Contoh, kan sholat itu kita diwajibkan untuk sesuai dengan apa yang Rasulullah praktekkan ya. Berdiri, ada rukun-rukun kan ya? Ada rukun-rukunnya ya, ada rukun-rukunnya. Dalam berdiri, terus ada ruku, terus ada sujud, terus ada duduk di Bu namanya? Kursi. Nah itu ya, jadi itu ada gerakan-gerakan yang memang wajib Pak Bu, wajib kita laksanakan sebagaimana Rasulullah laksanakan. Andai pun misalkan dalam keadaan sakit, contoh misalkan kita tidak bisa berdiri, berarti duduk. Oke. Itu yang pertama. Kalau misalkan kita tidak bisa berdiri terus kita duduk,
Tapi kalau misalkan kita tidak bisa duduk, berarti berbaring. Ya, oke. Itu berturun lagi tuh. Itu rukhsahnya, kemudahan dari Allah ya. Dan itu dipraktekkan gitu ya. Terus kalau misalkan ibu dalam keadaan berbaring tidak bisa membaca, tidak bisa tidak bisa mempraktekkan sholat dengan benar. Apalagi Pak Bu di situ? Dengan isyarat. Bahkan kalau misalkan dengan isyarat agak susah, di dalam hati ibu sholat bisa. Di dalam hati gitu kan. Di dalam hati kita melaksanakan sholat. Kalau misalkan di dalam hati tidak bisa, ya sudah. Disolatin gitu kan ya. Nah itu. Jadi dalam artian ibu untuk melaksanakan sholat itu bisa dalam kondisi apapun. Ketika kita sakit, ketika kita misalkan sedang terkecuali misalkan kita dioperasi terus dibius total misalkan gitu ya. Nah itu rukhsahnya, malahan rukhsahnya lebih daripada yang tadi gitu ya. Jadi sebetulnya setahu saya sih nggak ada Bu ya, nggak ada seperti saum gitu ya. Harus diganti ya, saum di bulan Ramadan harus ada yang harus diganti di hari-hari yang lain. Kalau sholat itu sudah terhapus yang sudah. Jadi gak ada kodok Pak Bu ya. Contoh misalkan, andaipun ini gambaran ada seseorang dia itu tidak melaksanakan sholat dengan sengaja udah bagi dia berdosa udah nggak bisa diulang lagi, nggak bisa diganti gitu ya. Udah. Tapi yang harus dilakukan apa? Bertaubat, segeralah bertaubat. Oke? Itu yang pertama. Terus yang kedua misalkan ketika kita lupa. Nah, kata para ulama itu ketika kita lupa nih ya, kita nggak nyadar ada waktu sholat yang tertinggal. Ketika ingat sholatlah ketika ingat laksanakan sholat itu. Ketika ingat ya. Kalau ketika tidak ingat, ya udah hilang sudah amalan kita itu ya. Maksudnya bisa jadi hilang, bisa jadi rukhsah, kemudahan. Seperti halnya ketika dioperasi 3 hari nggak sadar-sadar Pak Bu, itu kan nggak sholat tuh, betul tidak? Betul. Rukhsah Pak Bu, nggak akan terhitung. Karena apa? Tidak sadar. Karena tidak sadar Pak Bu. Bapak Ibu ketika tidur dalam keadaan tidak sadar, tiba-tiba nih subuh terlewat, duhur terlewat misalkan ya, walau alam ya. Ya, itu rukhsah tetap karena dalam keadaan tidak sadar itu tidak dihitung pahala, tidak dihitung dosa juga. Makanya kenapa orang gila itu bisa jadi tidak terhitung amal solehnya ataupun dosanya. Yang dihitung apa? Ketika sadar. Itu Ibu barangkali walau alam ya, untuk selebihnya silakan. Gimana Bu? Jangan pura-pura gila. Yang pura-pura gila ya tetap hanya Allah yang tahu Pak Bu. Hanya Allah yang tahu. Kan itu yang dihitung amal soleh dan dosa itu ketika dia sadar. Nah ini yang pura-pura gila nih. Ya pura-pura gila gitu ya. Berarti kan tetap dia berdosa, enggak melaksanakan sholat, enggak melaksanakan. Karena gitu, pura-pura ya. Karena pura-pura kan gitu. Bagi manusia mau pura-pura apapun tetap bagi Allah itu Maha tahu. Allah Maha tahu ya apa yang dikerjakan oleh hamba. TV Allah nonstop ya Pak Ustadz ya. Pokoknya Bu, CCTV Allah di mana-mana gitu ya. Nonstop. Jadi kalau yang ngumpet-ngumpet juga ketahuan ya Pak Ustadz ya. Iya, gitu ya. Terus nanti ada yang kedua Bu. Ada yang terakhir gini. Misalkan Ibu tadi, aduh saya gimana tuh enggak melaksanakan sholat. Dalam keadaan tidak tahu pun juga, dalam keadaan tidak memahami ilmunya saja, Allah memaafkan itu Pak Bu. Tidak usah khawatir insyaallah ya. Nah, cuman kalau ibu bapak sudah tahu, hati-hati, jangan mengulangi kembali. Jangan mengulangi kembali ya. Ketika kita misalkan ya qadarullah Allah berikan ujian ibu ya kecelakaan ya, dan jangan sampai terulang kembali hal-hal seperti itu. Tiba-tiba tidak melaksanakan sholat dan seterusnya. Insyaallah itu akan jadi rukhsah ya. Seperti halnya apa? Apakah makanan yang haram daging babi itu bisa jadi halal ketika apa Pak Bu? Tidak tahu. Ketika ketidaktahuan ya, ketika darurat memang tidak ada makanan, tapi apa? Secukupnya, jangan dibekal Pak Bu. Jangan dibekal. Terus yang kedua, ini pengalaman saya juga ya. Pengalaman saya ketika hijrah itu saya ketika sebelumnya itu bisa jadi melakukan maksiat, melakukan dosa, tapi saya nggak sadar Pak Bu, itu yang saya lakukan adalah dosa.
Yang saya lakukan adalah maksiat. Ketika ngaji, ketika mencari ilmu, ternyata ya Allah itu dosa semua yang kita lakukan. Insya Allah itu termasuk dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan tidak memahami ilmunya, dalam keadaan tidak sadar. Tidak ada Itu diampuni Allah. barangkali ya. Walau alam. Ya harus segera tobat, Bu. Kalau misalkan kita merasa aduh saya melakukan dosa nih, langsung segera tobat aja, udah. Insya Allah Allah maha baik kok Pak Bu, maha baik insya Allah ya. Asal jangan tomat ya Pak Ustadz ya. Ah itu Bu ya, pokoknya itu saja. Tobat kumat. Tobat kumat. Iya, makanya harus banyak kumpul sama orang-orang soleh itu seperti itu Pak Bu. Manfaatnya luar biasa, saling mengingatkan gitu ya, saling mengingatkan ya. Pokoknya tetap semangat, istiqomah, apalagi Ramadan ini Pak Bu, 10 hari terakhir, mau itu di rumah ataupun di masjid, doanya jangan lupa, doanya sebesar-besarnya surga Firdaus sekaligus, tinggi-tingginya, jangan 2 kali lipat Pak Bu, 3 kali lipat, enteng itu. Bagi Allah itu sedikit sekali ya, udah langsung kita paling tinggi ya, apalagi di bulan Ramadan. Maksimalkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Pak Bu ya. Ya itu barangkali Ibu ya. Selebihnya saya nggak bisa menjawab. Itu hanya pemahaman saya. Walau alam, barangkali lisan saya keliru ya. Lisan saya menyampaikan tadi hal-hal yang seperti itu, dan memang bukan ranah saya Pak Bu ya, tapi setidaknya ada gambaran pernah saya pun juga mengalami hal seperti itu, dan saya diberikan ilmu oleh guru saya seperti itu. Jadi sehingga akan kerasa Pak Bu ya. Insya Allah segala sesuatu yang kita tidak sadar, kita tidak tahu, mudah-mudahan Allah Maha memberikan Allah Maha memberikan ampunan kepada kita, dan kita tentunya langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu ya Ibu. Oke, Agisa mohon dibantu. Ya, sama-sama Bu. Ya gimana? Sama-sama Bu. Tambah satu soal. Namin wa yaki. Bertemu saya. Masya Allah, luar biasa Ustaz untuk antusiasme dari pesertanya ya di pagi hari ini, apalagi besok insya Allah terakhir untuk pertemuan di bulan Ramadan ini. Nah di sini masih ada yang raise hand, boleh dibuka mikrofonnya, ada Ibu Dede, silakan Ibu Dede. Oke, satu-satu ya Ibu Bapak ya, ini biar tidak bentrok suaranya ya. Oke, silakan. Jazakallah khair atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin tanya Ustaz, ini masalah kelas privat itu kan durasi apa ya, 1 bulan 4 kali pertemuan ya, berarti 1 pekan 1 kali. Nah untuk kelanjutannya itu sampai bisa misalnya yang tikror umpamanya itu sampai berapa bulan gitu, itunya sampai naik ke tingkat level berikutnya itu berapa bulan rata-rata yang udah berjalan. Oke, siap. Udah cukup situ Ibu. Itu aja Bu ya. Oke. Baik, syukran untuk pertanyaannya. Baik, untuk berapa lama ada Bu ya? Ada kurikulumnya. Kita sudah menyediakan kurikulumnya. Akan tetapi saya senantiasa akan mengingatkan ini. Ini penting sekali. Dikarenakan ketika kita kalau ngukur waktu Bu ya, itu dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan kita mengejar waktu. Ya, kita menunggu waktu ya. Jadi kalau kita misalkan sedang belajar, waduh lama. Misalkan saya patok belajar tahsin itu 1 tahun, misalkan ya, 1 tahun nih Bu, ya berarti 12 bulan. Kalau kita terpatok dengan waktu, ini hanya saran saja ya, terpatok dengan waktu itu kita akan terbawa nuansa, aduh masih lama nih baru bulan pertama nih gitu ya. Nah tapi saya tanya pernah, di sini ada yang sudah kelas privat, Bapak Ibu? Ada tidak di sini? Boleh berkomentar? Ada ya? Ada. Ibu Tugira udah berapa lama Bu? Ada. Udah berapa lama Bu? Tapi baru. Sudah sejak Agustus. Agustus? Kalau saya sejak Agustus. Agustus ya. berarti berapa lama tuh Agustus? Hampir setengah tahun ya? Lebih ya? Lebih setengah tahun. Nah gitu. Apa yang Ibu rasakan? Sebentar enggak Bu? Waktu segitu? Ya, sebentar kan? Ya. Dikarenakan saya selalu mengingatkan kepada peserta, Ibu Bapak, jangan jadikan patokan ukuran itu, ya. Khawatir apa? Khawatir kita menunggu waktu gitu ya. Lebih baik kita jalani, meskipun saya ada patokannya. Kalau misalkan Ibu Bapak penasaran, itu 1 tahsin itu 1 tahun, ya. Sesuai kurikulum. Kalau tikror, nanti tikror itu kita bagi-bagi lagi, kurang lebih sama.
kurang lebih sama. Bisa jadi 1 tahun ataupun kurang gitu ya. Tapi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, lebih nikmat ketika kita belajar itu, kita fokusnya bukan di waktu ya. Fokusnya tidak di waktu, tapi kita jalani apa yang ada. Jalani waktu yang sedang kita lalui, dan itu gak akan kerasa Pak Bu. Pernah tidak? Saat ini pernah tidak Bapak Ibu merasa kok belum apa-apa udah Ramadan lagi nih? Baru juga kemarin kan gitu Ramadan. Sekarang alhamdulillah. Nah itulah, jadikanlah momentum itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan bisa bertahan kalau kita tidak ngukur waktu, gitu aja ya. Jadi sehingga lebih nikmat Pak Bu, insya Allah ya. Itu barangkali kalau misalkan ada targetan, ini juga ada nih. Ada yang misalkan belajar kepada saya itu orang yang dia itu sedang kuliah Pak Bu, sedang kuliah gitu ya. Mereka ngejar waktu biar dapat sertifikat gitu ya. Dapat sertifikat. Apa yang terjadi? Ketika sudah dapat sertifikat, udahan. Beres. Dikarenakan targetannya apa? Untuk membackup ujian yang dia terima dari kampusnya gitu ya. Sesudah ujiannya beres, udah nggak ngaji lagi Pak Bu. itu ada yang terjadi yang seperti itu. Makanya saya di Sobat Ngaji senantiasa ingin memberikan stimulus kepada Bapak Ibu sekalian. Yuk, perhatikan dikarenakan apa? Masih ingat Pak Bu slogannya? Bukan usia yang menjadi batasan tidak belajar Al-Quran, tapi selagi mempunyai usia, belajarlah. Berarti belajar itu sampai kapan Pak Bu? Sampai ke liang lahat. Itu Pak Bu ya. Sampai ke liang lahat, sampai di akhir hayat kita gitu ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi nggak apa-apa Pak Bu ya, kalau misalkan punya targetan ya nggak apa-apa. Nanti bisa ke Tesipa, ke Agesa meminta berapa lama sih untuk belajar tikror ataupun tahsin. Nah kurang lebih memang 1 tahunan ya Agesa ya. Dan mereka dari 0 sampai mahir itu alhamdulillah, sampai bisa membaca Al-Quran dengan lancar itu kurang lebih ya jangka waktu 1 tahun atau bisa jadi lebih gitu ya. Dan saya pun juga punya jamaah sampai sekarang itu sudah 10 tahun Bu. Saya punya jamaah sudah 10 tahun dan mereka istiqomah. Maka dari itu di Sobat Ngaji salah satu visi misinya apa? Mengistiqomahkan Indonesia dengan Al-Quran. Jadi targetan kita adalah gimana Bapak Ibu sekalian dan umat semua di Indonesia menjadi istiqomah untuk belajar Al-Quran. Karena targetan kita bukan kefasihan, bukan kelancaran, bukan kemahiran dalam membaca Al-Quran, tapi tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah belajarnya. Makanya walaqad yasyarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, untuk dipelajari, berarti kan wajibnya adalah belajarnya Pak Bu ya. Adapun hasilnya mau bagus mau tidak, mau fasih mau tidak, itu urusan Allah, tetap urusan Allah ya. Kita hanya ikhtiar dan juga kita hanya menunaikan kewajiban kita, yaitu belajar. Kalau belajar jadi guru berarti alhamdulillah. Kalau belajar tidak jadi guru, alhamdulillah. Udah semuanya alhamdulillah Pak Bu ya. Gitu barangkali Ibu untuk penjelasan terkait dengan kurikulum ada, cuman saya menyarankan tidak fokus ke waktu gitu ya. Biar nanti enjoy kita belajarnya. Itu barangkali ya, Afwan. Ya. Gimana Bu? Sampai bisa terus nah gitu aja insya Allah. Berdoa, ingat banyak berdoa kepada Allah Pak Bu. Untuk bisa dan tidaknya itu urusan Allah. Urusan Allah ya, untuk bisa dan tidaknya. Bukan ukurannya waktu juga. Meskipun ada istilah keberhasilan itu masalah waktu, tapi berproseslah setiap waktu. Tapi itu pun juga akan kita dapatkan sesuai proses apa yang kita lakukan. Gitu ya. Oke, seperti itu Bu. Afwan. Cepat lancar. Amin. Berdoa saja, berdoa aja. Ya Allah, mudah-mudahan saya 1 minggu bisa. Udah aja gitu aja. Amin. Ya, 1 minggu bisa, 2 minggu bisa gitu. Masya Allah. Ya itu ya, banyak ujiannya Pak Bu, untuk belajar banyak ujian. Pokoknya kaitannya dengan perintah Allah itu akan banyak ujiannya selagi kita di dunia. Kalau Bapak Ibu sekalian belajar merasa capek, ibadah merasa capek, terus bapak-bapak misalkan untuk menafkahi keluarga merasa capek, wajar, itu di dunia. Kalau kita misalkan enggak mau capek, enggak mau belajar, enggak mau ibadah, harus di mana kita? Pulang saja kepada Allah. Gitu. Simpel kan? Simpel ya. Dikarenakan apa? Orang yang beriman itu dunia itu penjara, udah. Titik di situ aja. Makanya kita kalau ngerasa capek, ngerasa letih di dunia, iya kita di dunia Pak Bu. Kalau misalkan nggak mau ngerasa letih, ya sudah.
Wafat aja ya. Ah gitu wafat saja pokoknya. Nah cuman wafatnya harus dalam keadaan muslim. Hati-hati ya. Betul. Ya apa namanya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati ya, jangan sampai dalam keadaan kufur Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Baik, ini Agesa gimana nih? Cukup ya? Cukup Bu? Tambah Udah lebih satu. nih, udah 2 jam nih Masya Allah. Baru Pak Iya. Ustadz baru 9.51 Oh, Pak baru Ustadz. 5 Kita dari jam 8 tadi Masya Jam Allah 8 bener Ustaz. Masya Allah luar biasa Ya, antusiasmenya Ustadz, Ustaz. ya. Kita mau sahur, Ustadz. Oh Masya Allah ya. Mami Jun mau Masya sahur Allah. ya di sana ya? Oh, sahur ya. Tadi Masya jam Allah. 2 mulainya di sini. Wah, Sekarang sudah Masya mau Allah. jam. perjuangan Bu ya, perjuangan insya Allah Allah catat amal soleh Ibu sekalian ya. Amin. Oke, saya serahkan dulu ke Agesa sambil narik napas dulu, saya lumayan nih ya. Boleh, Nanti Masya persiapan Allah. besok nih. Besok harus sehat, berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita sehat semua bisa hadir semuanya ya. Besok terakhir kita perpisahan Pak Bu. Amin, amin. Baik. Masya Allah luar biasa Ibu. Bapak jangan lupa ya besok bergabung kembali di kelas Tahsin Akbarnya. Karena besok pertemuan Insya terakhir di Allah. tahun ini ya. Karena ada sesuatu yang spesial juga dari Ustadz Ari dan tim. Jadi Bapak Ibu wajib hadir kembali di kelas Tahsin Akbarnya. Jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu untuk isi absensinya terlebih dahulu ya. Absensinya boleh diisi terlebih dahulu. Untuk linknya Gesa kirimkan kembali di kolom chatnya ya. Kenapa harus isi absensinya? Karena kami ingin men-tracking sejauh mana absen Bapak Ibu semua, kehadiran Bapak Ibu di kelas Tahsinnya ya. Nanti insya Allah akan ada sesuatu yang spesial juga untuk Bapak Ibu semua jika Bapak Ibu yang rajin hadir dan juga mengisi absensinya tentunya ya. Silakan untuk diisi terlebih dahulu untuk absensinya. Maaf, Pak. Gimana? Ya, mau tanya. Baik, Halo? gimana Ibu? Maaf, dengan siapa? Mohon maaf. Ini saya mau absen kok. Itu untuk aktatitnya Ustadz Bilal terus ya, Syekh Bilal terus yang ngisi bintang-bintang itu Ustadz. Boleh saya cek sebentar Ibu ya. Ya, kemarin aku setiap saya buka absen itu kan asatidnya gimana, pematerinya gimana, yang ngasih bintang-bintang itu loh Ustadz. Oke, baik. Oke, nggak apa-apa Bu. Boleh nanti akan kami cek kembali untuk pertanyaan yang terakhir. Tapi ini penilaiannya khusus untuk asatid yang mengisi ataupun memaparkan materi di hari ini, Ibu. Ya, jadi penilaiannya untuk penilaian asatid per pertemuannya. Silahkan langsung diisi saja untuk formnya. Iya, punya saya kok mesti Syekh Bilal terus ya yang keluar ya Ustadz. Iya, mohon maaf ada sedikit kendala di sini. Kesalahan. Nanti akan direvisi kembali. Namun tidak masalah, Ibu nanti boleh sambil diisi terlebih dahulu saja. Seperti itu. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Syukran Ibu sudah mengisi absensinya. Baik, Ustadz Ari, apakah bisa dilanjut kembali? Ya boleh Agesa ya, dan sepertinya kita batasi saja waktunya ya, Afwan. Baik, cukup untuk sesi tanya jawabnya mungkin dicukupkan terlebih dahulu ya Ustadz Ari ya. Insya Allah nanti bisa dilanjutkan lagi untuk esok hari. Baik Ustadz Ari, sebelum ditutup mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Ustadz? Baik, cukup sepertinya Agesa. Cukup saja. Cukup, insya Allah biar penasaran besok pokoknya hadir. Insya Allah kita akan perpisahan ya, kita saling mendoakan, kita nanti bersama-sama untuk mengenang Bapak Ibu sekalian, dikatakan ini harus dikenang ya, harus dikenang dan juga harus menjadi momentum yang membuat kita lebih sadar lagi, membuat kita lebih meningkatkan kualitas ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita bisa tafakur diri nanti kita bersama-sama di hari esok ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak sehat, saya sehat, tim juga sehat dan semuanya tidak ada kendala. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala sesuatunya. Amin, Ya. amin, amin. Ya Allah. Baik, sepertinya sudah belum ditutup ya untuk kajian ya, Afwan. Baik, sepertinya saya cukupkan dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus banyak introspeksi diri karena introspeksi itu wajib hukumnya, dan juga banyak mentafakuri dalam diri kita ya sebelum ke orang lain dan sebelum kita melihat di depan pandangan kita ya, sehingga kita akan senantiasa selalu
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang besar yaitu sehat dan waktu luang ini kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya, sekali lagi supportnya, semangatnya, insya Allah membuat kita lebih semangat lagi. Dan jangan lupa doakan kami Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kami senantiasa beristiqomah terus ya untuk kemaslahatan umat ya, insyaallah untuk kebaikan dan juga untuk beramal jariah di Sobat Ngaji ini ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Baik, Ari. syukran. Terima kasih untuk Ustaz Ari untuk hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi jangan lupa untuk hadir kembali di esok hari ya, di tanggal 20 Ramadan tepat di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat untuk bergabung kembali di kelas tahsin akbarnya. Dan jangan lupa nanti di siang hari pun dan juga di sore hari masih tetap ada kelas berjalan Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf Bapak Ibu jika masih ada kekurangan, kesalahan ataupun tadi masih ada beberapa yang belum dapat Gesa panggil untuk partisipasi saat sesi tanya jawab. Mohon dimaafkan. Begitu saja. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jasa. Dengan senang hati Bapak Ibu. Terima kasih. Afwan. Mohon izin untuk kami akhiri Bapak Ibu ya.